Iya, baik. Terima kasih. Ibu Dia, saya akan berbincang berkenaan dengan tentunya terkait dengan stunting. Karena banyak masyarakat di sini yang belum paham mengenai stunting. Mengenai stunting atau kekerdilan. Nah, ini biasanya orang-orang yang kecil itu disebut kerdil atau stunting. Tapi ini pemahaman masyarakat yang awam ya Pak ya? Iya, betul. Karena belum semua paham apa itu stunting, apa itu mungkin prosesnya anaknya kecil begitu. Jadi padahal tidak semua yang kecil stunting ya. Nah, tidak semua yang kecil itu stunting. Jadi sebetulnya yang dinamakan dengan stunting itu apa? Dan apakah memang sama dengan pemahaman orang-orang stunting itu memang kerdil begitu? Oke, terima kasih. Ibu pembawa acara teh siapa? Teh Ine. Teh Ine. Iya. Teh Ine, terima kasih. Dan pendengar Radio Kandaka yang saya hormatin, di masyarakat memang kadang kita itu sering mendengar ya antara stunting dan kerdil. Apakah stunting itu sama dengan kerdil ya? Itu ya. Stunting, definisi stunting itu adalah intinya kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi teh. Jadi kurang gizi dalam waktu yang cukup lama, yaitu kira-kira 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga ketika itu tidak diperhatikan akan mengganggu, akan mengakibatkan gangguan-gangguan pertumbuhan, terutama otak dan secara spesifik lagi tumbuh kembang anak itu akan terganggu ke depannya. Itu yang dimaksud dengan stunting. Nah, kaitannya dengan kekerdilan, kalau kerdil itu biasanya itu adalah bawaan dari genetiknya ya. Jadi kalau misalnya bapaknya memang kerdil, terkadang anaknya terbawa kerdil. Artinya kerdil itu pendek, tetapi tidak semua yang pendek itu. Kerdil itu pasti pendek ya, kerdil itu pasti pendek, dan kalau stunting juga pasti pendek ya. Tapi yang pendek bukan tentu stunting, itu yang perlu dipahami oleh masyarakat, karena ketika mereka pendek kerdil, nah ketika asupan gizinya cukup, biasanya mereka yang demikian itu tidak stunting. Begitu teh antara perbedaan stunting dengan kerdil. Ya, baik. Jadi memang ada perbedaan ya. Iya. Antara stunting dan kerdil. Sementara stunting itu memang disebabkan karena gizi buruk gitu. Ya, kekurangan gizi yang akibat terlalu lama ya jenjangnya, sehingga mengakibatkan pertumbuhan otak, tumbuh kembang anak itu terganggu. Itulah stunting. Jadi Mitra Kandaga memang perbedaannya adalah kalau stunting memang itu adalah kurang gizi, gitu ya? Iya. Nah, baik. Adakah indikator atau alat ukur untuk melihat gejala stunting tersebut, Pak Hadi? Ya, sebenarnya secara awam agak mudah ya untuk melihat bahwa bayi itu stunting atau tidak. Secara mudah itu bisa dilihat ketika bayi dilahirkan, kemudian bobotnya kurang dari 2,5 kg, kemudian tingginya 48 cm, itu sudah bisa diindikasikan bahwa bayi itu adalah stunting. Itu sangat mudah sebenarnya untuk melihatnya gitu. Nah, itulah gunanya mengapa ada posyandu ya Pak ya? Oh iya, betul. Jadi kan setiap anak yang harus terukur gitu ya? Iya. Apalagi kalau ibunya sering ke posyandu teh, kan di posyandu itu ada penimbangan ya, ada penimbangan. Kemudian juga ada teman-teman penyuluh KB itu terkait dengan kegiatan bina keluarga balita. Itu juga akan dilihat tentang tumbuh kembang anak
di dalam kegiatan PKB. Kalau di Posyandu biasanya kan untuk melihat tingginya dan beratnya, tetapi kalau di PKB itu perkembangan tumbuh kembangnya anak. Ketika misalnya anak umur 0 sampai 1 tahun itu harus apa yang harus dilakukan gitu ya. Umur 3 bulan beda dengan yang setahun, yang harus diajarkan ke ibu-ibunya. Itulah gambaran sehingga stunting itu bisa diantisipasi sedini mungkin ketika pemahamannya keluarga yang mempunyai balita itu memang diberikan pendampingan gitu ya. Ya, jadi itulah mengapa para ibu harus rajin membawa anak-anaknya ke posyandu ya. Iya. Supaya terdeteksi. Terdeteksi ya. Iya. Dilihat perkembangannya ya. Iya. Dari bulan ke bulan, betul, gitu ya, dari betul. tahun ke tahun begitu. Iya. Dan memang untuk stunting ini harus diperhatikan adalah pada saat 1000 hari pertama, begitu ya Pak? Iya, betul. 1000 hari pertama itu sangat mempengaruhi keberlangsungan daripada kehidupan selanjutnya. Karena ketika 40 minggu di dalam kandungan tidak diperhatikan asupan nutrisinya, itu akan rawan ya. Kemudian ketika sudah lahir selama 2 tahun itu kita harus paham ya apa yang harus diberikan kepada bayi, kepada anak. Jangan sampai kita memberikan sesuai keinginan kita, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh janin kalau ketika hamil dan balita atau baduta ketika sudah lahir. Karena banyak ibu-ibu kita biasanya ya kalau memberikan makanan anak itu keinginan anak. Jadi bukan kebutuhan tubuh ya. Kepingin sebelah ya sebelah aja lah, kepingin seduh mie aja lah. Padahal ya sangatlah tidak dianjurkan ketika di 1000 hari pertama itu tidak diperhatikan asupan nutrisi dan gizinya. Begitu Teh. Iya, baik. Selanjutnya, ini mengenai stunting ini memang terlihat berbahaya ya, Pak Hadi ya, dan Mitra Kandaga juga untuk para generasi emas Indonesia, karena mereka adalah generasi penerus bangsa ya Pak ya. Betul. Nah, maka harus diperhatikan. Sehingga perlu intervensi khusus dengan penunjukan BKKBN ini sebagai koordinator pencegahan penurunan stunting oleh Presiden Republik Indonesia. Betul. Jadi dampak stunting ini diantaranya apa saja Pak? Ya tadi sudah sedikit saya singgung. Ketika anak itu sudah positif stunting, maka banyak hal yang terpengaruh terhadap dirinya, termasuk adalah rendahnya intelektual, tingkat pemikiran rendah, kemudian sering sakit, kemudian di masa dewasa juga kurang produktif kalau anak itu sudah kena stunting. Jadi pokoknya ketika anak itu kena stunting maka sangatlah riskan di kehidupan selanjutnya. Apalagi kalau kita lihat ya di negara kita ini yang akan menyongsong bonus demografi ya, ketika nanti usia kerja kita banyak, tetapi di usia kerja itu tidak produktif, maka yang terjadi bukan bonus, akan tetapi musibah. Jadi diharapkan generasi ke depan ini ya seperti yang disarankan oleh Bapak Presiden kita di 2024 itu kita minimal stunting di negara kita ini kan 14% Sekarang masih cukup tinggi ya, sekitar 26 atau berapa gitu ya. Gitu deh, demikian. Kita beralih dulu Mitra Kandaga ke Ibu Diah Nurwitasari selaku Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga dari DPP PKS. Ibu Diah. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Diah. Nah,
melihat besarnya dampak yang diakibatkan oleh stunting, seperti apa respon Anda sebagai anggota dewan? Yang pertama tentu tadi kita sudah menyimak ya yang disampaikan oleh Pak Hadi, Wilujeng Tepang, Pak Hadi. Wilujeng Ibu, Ya. Sampurasun. Rampes, iya. Tadi sudah disampaikan ya bahwa di antara dampaknya itu adalah sebetulnya bukan masalah tinggi badan saja, Iya. tetapi juga dampaknya itu adalah tentang perkembangan otak. Iya. Nah, ketika berdampak pada perkembangan otak, ini nanti akan mempengaruhi kemampuan kognitifnya, ya, kecerdasan dan juga konsentrasi seorang anak, sehingga bisa jadi prestasinya dalam sekolah atau menuntut ilmu juga menurun, ya. Nah, ketika kemampuan terutama dalam menumbuh kembangkan sumber daya dirinya ini menurun, maka ini juga akan berdampak dengan menurunnya kualitas manusia Indonesia di masa yang akan datang. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia sekarang menghadapi bonus demografi ya. Kalau dihitung sebetulnya sudah masuk nih tahun ini, antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2035 lah ya. Kita mengalami apa yang disebut dengan bonus demografi. Nah, bonus demografi ini adalah sebuah peluang strategis karena pada masa tersebut jumlah penduduk yang usia produktif itu diproyeksi sekitar 64%. Jadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang di atas, jadi usia produktif itu 15 sampai 65 tahun ya. Nah, jadi jumlah penduduk 15 sampai 65 tahun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang di bawah 15 tahun ditambah dengan jumlah penduduk yang di atas 65 tahun. Nah, ini dampak dari keberhasilan ya programnya BKKBN sejak tahun 70-an. Laju pertumbuhan penduduk dalam hal ini juga terkait dengan angka kelahiran menurun, kemudian kesehatan masyarakat semakin baik, jadi angka harapan hidup naik gitu ya, semakin banyak lansia, sementara yang baru lahirnya berkurang. Nah, sehingga pada tahun-tahun ini antara 2020 dan 2035 angka usia produktifnya besar. Nah, angka usia produktif yang 64% ini memiliki dua sisi. Kalau memang generasi muda angka usia produktif ini adalah cerdas, kuat gitu ya, produktif gitu, maka itu akan menjadi generasi emasnya Indonesia yang mampu memikul tanggung jawab terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tapi kalau angka usia produktif ini yang mayoritas tadi yang 64% ini ternyata rendah dari sisi kapasitas pendidikannya, kecerdasannya, kesehatannya, ya, terganggulah kemudian nanti kreativitas dan produktivitasnya, maka ini akan membahayakan bagi negara kita. Nah, oleh sebab itu memang saya sepakat bahwa masalah stunting ini perlu kita atasi bersama, dan selain dari instruksi ataupun perintah dari Presiden ya, di Jawa Barat sendiri setahu saya sudah dicanangkan untuk supaya 0% kelahiran baru stunting ya Pak Hadi ya, kalau saya tidak salah seperti itu ya. Jadi Jawa Barat punya target untuk 0% nih ke depan kelahiran baru yang stunting, karena tadi ya kelahiran bayi yang stunting gitu, karena ini berbahaya gitu Teh Inai ke depan bagi kita ya, terutama menghadapi bonus demografi itu. Iya, baik, Ibu Dia dan Mitra Kendega, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda, masih bersama dengan Ibu Dia dan juga Bapak Hadi. Oke, Ibu Diah Nurwitasari dan Bapak Hadi Purwoko yang mana menjadi narasumber kami di sini. Anda pun Mitra Kendega silakan yang akan ikut perbincangan bersama kami di sini melalui layanan telepon, SMS ataupun juga layanan WA kami di 0811 219 2201. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Bulan depan menikah, keluarga saya beresiko. Bah, aku baru saja menguli, menikah. Keluargaku beresiko ini. Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh berisiko. Lah Bujuk, Ai kan lagi nyusuin. Lah, keluarga Ai juga beresiko nih. Semua bisa berisiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting. Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting. Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu keren. Baik, Mitra Kandaga, kita di sesi berikutnya ya. Ini masih pembahasan kita masih seputar stunting, Mitra Kandaga, dan tentunya silakan untuk Anda pun yang akan kembali bergabung di 08112192201. Tapi mudah-mudahan warga Kabupaten Bandung khususnya ya untuk tahun-tahun ke depan stuntingnya sudah menurun ya Pak ya. Iya. Untuk diusahakan. Untuk Kabupaten Bandung sendiri sekarang bagaimana Pak untuk angka stunting di Kabupaten Bandung? Ya, di Kabupaten Bandung juga masih termasuk tinggi ya? Menurut data. Oleh karena itu teman-teman para penyuluh KB sekarang itu lagi melakukan pendataan Ibu ya. Benarkah stunting di Kabupaten Bandung itu tinggi? Karena memang menjadi bahaya apa yang dikatakan Ibu Diah tadi ketika kita mempunyai bayi-bayi yang stunting banyak gitu ya Bu. Ya. Ya, jangan sampai ya Pak ya nanti generasi-generasi selanjutnya itu terkena stunting akibat dari kekurangan gizi ya. Iya. Betul. Karena intinya itu. Jadi stunting itu karena kurang gizi. Ya. Jadi jangan sampai Indonesia dikatakan orang-orangnya kurang gizi kurang gitu gizi. Ya. Jadi pendek-pendeknya. Iya, Mitra Kandaga kembali bersama dengan Ibu Diah Nurwitasari dan juga Bapak Hadi Purwoko di Studio Radio Kandaga. Sementara untuk Ibu Diah Nurwitasari selaku Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga dari DPP PKS ya. Silakan kalau Anda akan bertanya bisa langsung di 08112192201. Nah, apa saja sih yang jadi faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya stunting itu Pak tadi? Memang kekurangan gizi begitu ya? Iya. Faktornya apa saja? Iya. Kalau kita bedah Bu sebenarnya ya banyak yang mempengaruhi sehingga terjadi stunting. Kita harus mengerjakannya memang tidak bisa instan. Kita harus
melalui hulunya dulu, mulai dari atasnya dulu sampai ke bawah, supaya pekerjaan untuk mengentaskan stunting ini benar-benar yang harus dilakukan dari hulunya. Tentunya kita harus memberikan edukasi kepada sasaran, karena di stunting itu kan sasarannya kan diantaranya adalah pemuda atau calon stunting atau calon pengantin remaja dalam hal ini, itu yang harus kita edukasi. Kemudian ibu hamil yang harus kita edukasi. Kemudian yang ketika ibu hamil itu melahirkan, sehingga supaya tidak terjadi stunting. Di samping itu kita memang perlu ketika ada ibu hamil, ketika ada calon pengantin, itu perlu menambah pendampingan ketika misalnya ibu itu sedang hamil. Jangan sampai mereka hanya bisa hamil tapi tidak bisa mengurus. Apa sih yang harus saya lakukan ketika saya hamil? Nah, makanya perlu adanya pendampingan. Nah, itu BKKBN telah menyusun sekarang pendampingan stunting yang melibatkan para ibu-ibu PKK, kemudian juga para IMP itu Institut Masyarakat Pedesaan, diantaranya Pos KB, Supos KB, dan juga pendampingan itu sendiri kita melibatkan bidan. Jadi ketika 3 unsur itu kita bisa melakukan pendampingan terhadap calon pengantin, kepada ibu hamil, kepada ibu yang mempunyai anak di bawah 2 tahun, insya Allah stunting tidak akan terjadi di negara kita itu. Kemudian juga di negara kita ini masih banyak yang kawin muda. Nah, kawin muda itu juga bisa juga menimbulkan terjadinya stunting. Kenapa? Karena terkadang usia muda itu pemikirannya kan belum mateng ya. Dari segi pemikirannya hanya bisanya kawin, tapi pengetahuan setelah kawin itu apa gitu ya, itu diantaranya. Kemudian juga di kita itu yang menyebabkan stunting, faktornya juga karena masih banyak ibu-ibu yang jarak melahirkannya dekat. Ya, jadi diharapkan kalau BKKBN itu mengharapkan tidak boleh ada balita di dalam satu keluarga nggak boleh. Kenapa? Ya supaya tidak riweuh. Ya, intinya supaya tidak repot. Betapa repotnya, misalnya kalau teteh 1 tahun punya kakak lagi, punya adik lagi, 1 tahun punya adik lagi. Jadi iya, itu. Jadi faktor-faktor itulah yang sangat mempengaruhi terjadinya stunting di kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga ada faktor lain misalnya akses kesehatan ya. Akses kesehatan yang di pelosok-pelosok itu jauh. Bagaimana saya mau memeriksakan misalnya kehamilan saya, bidan saya jauh, ke Paraji aja lah gitu. Ya. Sementara Paraji kan ya maaf, mungkin kalau ilmu tentang gizi, tentang nutrisi ya itu alami, dia tahu ya. Secara medis mereka ya memang kurang paham kalau Paraji ya. Oleh karena itu itulah yang menyebabkan kondisi di kita itu yang menyebabkan stunting. Demikian teh. Ya. Jadi menikah dini ya, menikah muda ya. Ya, menikah muda. Kan kalau di BKKBN itu ada usia perkawinan. Ada tagline-nya. 21-25 keren. Nah. Artinya menikahlah di umur 21 bagi perempuan, 25 bagi laki-laki. Ya. Kenapa? Ya secara pemikirannya juga sudah matang ya, reproduksinya secara kesehatan ya, reproduksinya sudah siap untuk dibuahi. Beda dengan misalnya 16 tahun, 17 tahun ya. 16 tahun sudah hamil misalnya ya, itu beda kelihatannya gitu. Jadi tagline BKKBN itu 21-25 keren. 21-25 ya, keren. diantaranya itu bisa mencegah terjadinya stunting. Ya baik, jadi sekarang ini Mitra Kandaga kalau akan menikah
diupayakan perempuan di usia 21 ya. Laki-laki 25. Iya. Kemudian ya itu satu lagi yang menyebabkan terjadi stunting di BKKBN itu ada istilahnya 4T, 4 terlalu. 4 terlalu. Apa? Tinggalkan 4 terlalu. Ya, kalau Roma terlalu gitu ya. Jadi terlalu muda untuk menikah, terlalu muda untuk melahirkan maksudnya ya. Nggak boleh. Sebelum 21 itu menurut kita ya, menurut kesehatan di BKKBN. Kemudian juga nggak boleh melahirkan terlalu tua, di atas 35 tahun. Nggak boleh, itu sudah termasuk risiko tinggi. Kemudian T yang ketiga, terlalu dekat jarak melahirkannya. Nggak boleh juga terlalu dekat. Kemudian terlalu banyak melahirkannya anak. Itu makanya di samping 21 bulan keren, untuk tagline-nya BKKBN juga hindari 4T. Terlalu muda untuk melahirkan, terlalu tua untuk melahirkan, terlalu banyak atau terlalu kerap untuk melahirkan, dan terlalu banyak untuk melahirkannya gitu. Ya. Jadi kalau BKKBN mempunyai slogan lagi, 2 anak lebih sehat sekarang teh, bukan 2 anak cukup ya. Bukan 2 anak cukup ya. Bukan 2 anak lebih sehat. 21 25 keren. Dan tangannya begini lagi kita. Begini ya. Iya. 21 25 keren ya. Iya, 21 25 keren. Jadi 2 anak cukup, 2 anak lebih sehat. Lebih sehat. Iya. 21 25 keren, 2 anak lebih sehat. Gitu. Ya, jadi 2 anak lebih sehat. Iya. Nah, beda zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu banyak anak banyak rezeki ya. Sekarang malah susah ya. Banyak risiko. Banyak risiko. Nah, itu mungkin apa yang menjadi sasaran intervensi dari BKKBN sendiri ya? Iya, dalam program percepatan penurunan stunting tersebut. Tadi ada slogan-slogannya seperti itu ya Pak ya? Iya, ada. Nah, baik. Nah, bisa dijelaskan juga nih mengenai intervensi yang bisa dilakukan terhadap kelompok sasaran tersebut Pak tadi ya? Iya. Jadi pemirsa Kandaga yang berbahagia, jadi intervensi yang dilakukan BKKBN dalam percepatan penurunan stunting itu ada 3 intinya. Yaitu calon pengantin, dalam hal ini remaja pasti ya, calon pengantin itu banyakkan remaja ya. Tapi sekarang banyak juga ya Pak yang sudah berusia. Iya, jadi calon pengantin. Nah, di lapangan calon pengantin itu kalau di BKKBN diberikan edukasi bekerjasama dengan KUA di tingkat-tingkat kecamatan itu. Jadi contohnya saya di Margahayu ya, saya sudah melakukan MOU sama KUA itu bagi calon pengantin yang mau menikah wajib diberikan edukasi ya termasuk stunting ya, pemahaman supaya nanti mereka punya keturunan tidak stunting. Sasaran yang kedua adalah ibu hamil. Ya, ibu hamil. Kenapa ibu hamil? Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Ketika ibu hamil, biasanya apalagi anak yang pertama, yang diperhatikan makan itu kan keinginan ibunya. Mungkin teteh mengalami. Biasa sebut ayah, saya kepingin rujak nih, padahal jam 11 malam misalnya. Ini keinginan anak kita ini. Padahal janin kan insya Allah tidak membutuhkan rujak di jam 11 itu. Yang membutuhkan adalah keinginan tadi ya, bukan kebutuhan. Oleh karena itu BKKBN merancang sasaran-sasaran stunting ini diberikan pendampingan, dan itu setiap satu kelompok pendamping itu nantinya akan mendampingi 150 keluarga yang meliputi calon pengantin, kemudian ibu hamil dan keluarga yang mempunyai anak di bawah 2 tahun. Itu sasarannya teh untuk stunting. Jadi
yang ibu hamil juga jangan terlalu ini ya mengikuti apa kemauan sendiri. Keinginannya ya, keinginan sendiri kebanyakan tuh. Ya, keinginan sendiri tanpa memperhatikan sebetulnya Kebutuhan. kebutuhan janinnya ya. Iya, betul. Nah, ini kalau misalkan ya pengen dia yang asam-asam, Ya, gitu ya. Bayi dikasih cuka ya. Nah, itu bakso ya. Jadi bakso ini yang menggiurkan, padahal belum tentu juga sehat untuk janin. Iya, betul, Begitu. betul. Ya, baik, kita ke Ibu Dia. Ibu Dia. Iya Mbak. Iya. Bagaimana tanggapan Anda selaku anggota dewan terhadap hal tersebut tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hadi? Ya, ini menarik sekali ya. Memang mencegah itu tentunya jauh lebih kita prioritaskan ya daripada sesuatu itu sudah terjadi dalam upaya-upaya pencegahan. Saya menangkap paling tidak ini terkait dengan semangat dengan kata kunci, beberapa kata kunci ya. Kata kunci yang pertama itu adalah persiapan sebelum menikah. Ya. Nah, persiapan sebelum menikah ini baik itu ilmu, kematangan fisik, kematangan mental harus dimiliki baik oleh yang laki-laki maupun yang perempuan gitu ya. Jadi dua-duanya harus memiliki ilmu, baik itu tadi ya tentang kesehatannya, tentang bagaimana hak kewajiban nanti kalau sudah berumah tangga ya. Saya juga sepakat tadi sudah dilakukan kerjasama dengan KUA gitu ya untuk ada penjelasan. Yang memang sayang sekali nih Pak Hadi masih banyak kita temukan ya. Kursus calon pengantin itu banyak yang hanya sekedar formalitas, cuma berapa menit akhirnya dapat surat tuh lulus kursus calon pengantin gitu ya. Padahal jadi niat ataupun rencana dari pemerintah itu sudah bagus, hanya dalam implementasinya. Nah ini harus dijaga bersama gitu ya, supaya kursus calon pengantin ini betul-betul dilakukan ya, sehingga siapapun yang akan menikah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk persiapan dengan perannya ya. Jadi peran sebagai misalnya yang laki-laki bahwa dia nanti akan berperan jadi kepala keluarga, berarti dia nanti bertanggung jawab terhadap keluarganya dari sisi ekonomi, nafkah gitu ya, juga dalam penjagaan kesehatan keluarga. Sama seorang istri juga dia harus siap dengan tanggung jawab bahwa ada potensi dia hamil ya, nanti melahirkan, menyusui, tentu dia juga harus dalam kondisi sehat. Sebab di antara penyebab stunting juga ini Teh Inai adalah misalnya anemia nih pada perempuan ya. Anak-anak perempuan tuh kan pengen langsing terus gitu ya, jadi nggak mau makan gitu ya, diet segala macam, malah ujung-ujungnya jadi anemia gitu. Kekurangan sel darah merah gitu ya, makannya. Nah itu juga berpengaruh nanti terhadap berpotensi ya terhadap stunting. Jadi kata kunci pertama saya tangkap bahwa memang ini adalah persiapan untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan, itu harus betul-betul diperhatikan. Yang kedua adalah pola hidup sehat, ya, pola hidup bersih dan sehat. Ya. Ini PHBS bukan hanya untuk anak-anak atau di PKK gitu ya, tetapi adalah PHBS ini juga termasuk di dalam kehidupan berumah tangga ya. Contohnya apa? Saya ingin masukkan dengan PHBS ini. Ibu-ibunya juga makanannya diperhatikan sehat, gitu ya. Makanannya ketika hamil gitu kan diperhatikan. Dan ini, nah disinilah saya ingin simpulkan dengan sebetulnya poin yang ketiga adalah tanggung jawab bersama suami istri. Sehatnya ibu ini bukan cuma tanggung jawab ibu, bahkan mungkin tanggung jawab bapak, gitu ya, untuk membuat istrinya sehat, terlebih lagi pada masa kehamilan. Nah, jadi kalau ingin anaknya cerdas, menjadi generasi penerus yang hebat, gitu ya, ke depan yang membanggakan buat orang tua, maka peran ayah gitu, peran seorang bapak ini penting menjaga kesehatan ibu, ya, menjaga kesehatan ibu, terlebih lagi ibu sedang hamil. Nah, salah satunya nih saya ingin sangat soroti juga kebiasaan para bapak merokok nih Teh Ine ya, karena asap rokok ini berbahaya untuk janin gitu ya. Sayang sama istri gitu ya, seneng istrinya hamil, tapi tidak bisa menahan diri merokok di sebelah ibu hamil gitu. Nah, ini PR barangkali ini juga ya Pak Hadi ya. Betul Bu, betul kenyataan. Kebiasaan merokok ini
berpengaruh besar. Jadi kalau buat saya 3 hal tadi ya. Jadi pertama persiapan pernikahan, kemudian juga tentang pola hidup sehat, dan yang berikutnya daya dukung suami. Karena tadi stunting betul terkait dengan ibu dan bayi gitu, tapi peran seorang ayah ini besar untuk membuat ibunya sehat dan anaknya juga sehat. Gitu Teh Hinai. Iya, berarti untuk pencegahan stunting sendiri ini dimulai dari remaja-remaja putri pada saat sekolah sebetulnya, Bu. Iya. Ya, remaja putri dan remaja putra putri juga. dan remaja putra, ya. Ya. Terlebih jangan sampai nanti terjadi anemia pada saat mereka remaja gitu. Ya, salah untuk satunya. Yang perempuan, ya misalnya yang laki-laki juga membiasakan untuk tidak merokok, Tidak kan gitu ya, merokok, ya. supaya tidak, jadi hidup sehat yang laki-lakinya juga gitu ya, hidup sehat, punya anak juga tidak merokok, uangnya kan daripada buat beli rokok lebih baik buat beli susu atau buat hal-hal yang bergizi untuk istrinya kan nanti gitu misalnya. Gitu. Nah ini makanya penting persiapan sejak remaja itu ya. Ya, baik. Mitra Gandagan, sesaat lagi kami akan kembali, Ibu Diah Nurita dan juga bersama Bapak Hadi dan saya Ines Setia, masih dalam perbincangan mengenai stunting. Mau 2125 nih. Gak mau beli apa gitu? Lagi musim ya 2125. Itu tuh plat mobil depan juga 2125 dong. Mah tahu nggak semangat 2125 keren. Kita zaman sekarang kudu berencana. Mau nikah tunggu dulu sampai neng umur 21, 25. Mau berkeluarga rencanain jauh-jauh hari. Jangan sampai repot gara-gara 4T. Hamil terlalu muda, terlalu tua, terlalu deket jaraknya, sama terlalu sering. Begitu hamil rencanain benar-benar. Pikirin 1000 hari pertama kehidupan anak supaya nggak stunting gitu. Oh itu semangat 2125 keren tuh. Oh itu Ama nggak pekain yang kasih kode teh. Tadi Neng bilang lagi ada promo 2125. Mau beli apa nggak gitu? Beli apa Neng? Beli cincin sama mas kawin atuh. Kan umur kita udah pas. Iya sabar dong Neng. Akang mah orangnya terencana. Berencana itu kan keren. Oh saan ini si Pokoknya berencana itu keren. Ayo dukung semangat 2125 keren dari BKKBN. Hidup berencana itu keren. Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, kerjasama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting, dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana itu keren. Bun, kita di rumah terus nih. Apa sih rencana Bunda hari ini? Hari ini Bunda mau nemenin si kakak. Katanya pengen belajar masak. Kalau ayah, apa rencananya hari ini? Kalau ayah sih mau nemenin si adik belajar. Habis itu lanjut olahraga deh di halaman. Wah, pasti seru ya hari ini. Walau di rumah aja, tapi semua harus terencana ya. Kayak kita. Serunya kalau semua terencana, termasuk keluarga juga. Yuk, tetap jalankan program keluarga berencana di masa pandemik dengan tetap menggunakan kontrasepsi. Untuk pelayanan, Anda tetap bisa menghubungi bidan dan penyuluh KB setempat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Yuk ikut KB, karena berencana itu keren. Iya dong Bun, semuanya harus terencana. Jangan sampai gara-gara di rumah swab tes negatif, tes packnya positif. Iya ayah. Pesan ini dipersembahkan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.
Baik Mitra Kendaga, kembali lagi bersama saya Enes Setia di sini menemani aktivitas Anda semuanya bersama dengan Ibu Diah Nurmitasari selaku Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga dari DPP PKS dan Bapak Hadi Purwoko SS selaku Penyuluh KB Ahli Madya Kabupaten Bandung. Iya Mitra Kendaga, berkenaan dengan tentunya juga untuk penguatan PK dan sasaran Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021 ini, keluarga keren cegah stunting. Jadi jangan sampai nanti Indonesia terkenal dengan stuntingnya ya Pak ya. Karena masih tinggi ternyata ya Pak ya. Iya. Masih tinggi termasuk wilayah Kabupaten Bandung sendiri malah sekarang ini masih tinggi untuk angka stunting ya. Nah ini mungkin juga tugas kita semuanya ya Pak ya. Betul. Tugas kita semuanya. Nah apa saja sih yang harus dipersiapkan selama masa prakonsepsi dan tadi 1000 hari pertama kehidupan itu Pak? Terima kasih Taina. Memang sebelum kita itu masuk kepada ranah keluarga, kan kalau keluarga itu kan terdiri, minimal keluarga itu kan terdiri dari ayah dan ibu ya. Ketika sudah punya anak disebut keluarga ya, ayah, ibu, anak kan gitu ya. Nah, sebelum hal itu terjadi, sebelum mempunyai anak tentunya banyak hal yang perlu dipersiapkan sehingga endingnya nanti keluarga itu menjadi keluarga yang tangguh, tidak ada terjadinya stunting. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika pasangan itu belum hamil. Tentunya yang saya singgung tadi, pertama harus memperkuat pengetahuan tentang bagaimana misalnya orang itu ketika hamil, apa yang harus dilakukan. Jangan sampai apa yang saya katakan tadi, dia hanya tahu hamil tetapi tidak tahu mengurus. Kemudian hal apa juga yang ketika sebelum hamil yang harus dilakukan, tentunya ya tadi Ibu Ketua DPP PKS tadi katakan jangan terlalu banyak diet ya gitu ya. Terlalu diet nanti malah ketika hamil malah jadi anemia kan gitu ya. Nah, hal-hal itulah yang perlu dipersiapkan sebenarnya ketika keluarga itu akan hamil. Pahami dulu, tahu dulu ilmunya. Ya, jadi tahu dulu ilmunya. Kemudian ketika sudah mempunyai sudah hamil, perhatikan 1000 hari pertama, kunci daripada anak, kunci daripada masa depan anak itu di 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu harus diperhatikan oleh ibunya. Karena kalau anak sendiri tidak akan tahu ketika ibunya tidak memahami. Makanya penting sekali bagi ibunya memahami benar apa yang harus dilakukan ketika dirinya sedang hamil. Kemudian mengerti juga setelah hamil apa yang harus saya berikan kepada anak saya ketika umur 2 tahun itu. Dan tidak kalah pentingnya, banyak sekarang tuh ibu-ibu kalau sudah melahirkan tidak mau menyusui ya. Nah, itu ya, padahal sebaik-baiknya obat adalah air susu ibu ya. Ketika air susu ibu itu diberikan secara teratur, otomatis imun itu kan terbentuk dengan baik dibandingkan dengan misalnya pakai susu kemasan ya, susu yang lain. Itu mungkin yang perlu dipersiapkan ketika keluarga itu ingin merencanakan kehamilan, dan sesudahnya itu perhatikan benar ketika memang sudah hamil dan mempunyai anak di bawah 2 tahun. Intinya 1000 hari pertama kehidupan itu sangatlah penting membentuk kondisi anak, baik dari sisi intelektualnya, pengetahuan, kecerdasannya, bahkan tingkat keterampilannya ketika anak itu timbul
stunting akan sangat menurun produktivitasnya. Itu Teh. Ya. Baik, Ibu Dia, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Silakan Ibu Dia. Iya, jadi saya juga ingin menambahkan beberapa hal ya. Tadi kalau yang disampaikan oleh Pak Hadi terkait gizi ya, terkait gizi dan kemudian pola hidup sehat seorang ibu dan bagaimana menyusui sampai dengan 2 tahun. Dalam hal ini memang saya juga ingin menyoroti ya kebijakan pemerintah ya, tanggung jawab pemerintah juga terkait dengan ketersediaan pangan gitu. Jangan sampai gizi yang dibutuhkan oleh seorang ibu juga menjadi sulit didapatkan atau harganya tidak terjangkau ya, sehingga akhirnya masyarakat seadanya, dan kadang-kadang seadanya itu lari kepada makanan-makanan yang tidak sehat ya. Ini kalau kita lihat ya pola makan gitu, kadang-kadang itu makan nasi pakai mie pakai kentang double udah triple ya, isinya karbohidrat semua gitu. Ya padahal mungkin kalau kita juga secara pertanian ya, apalagi masyarakat Kabupaten Bandung gitu kan, ikan itu relatif mudah didapat gitu, tetapi membiasakan makan ikan ini juga mungkin sekarang banyak keluarga yang perlu dibiasakan lagi makan ikan, karena senangnya makanan-makanan yang jajanan-jajanan di luar ya, bukan tidak boleh ya, sekali-sekali tentu ya nggak masalah lah gitu, tetapi sekali lagi makanya saya katakan tadi dengan pola hidup sehat ya, jadi ilmu yang cukup, dan tadi memang pemerintah punya peran ya. Kalau telur harganya tambah naik, beras tambah naik gitu ya, seperti itu ya, daging, ayam misalkan, ya itu tentunya nanti akan jadi berat. Jadi ini peran pemerintah ya terkait dengan ketersediaan pangan. Yang berikutnya peran pemerintah menurut saya juga yang harus diperhatikan, dan ini tidak kalah pentingnya dengan semangat BKKBN 2125 keren, adalah satu kenyataan bahwa di usia remaja itu dorongan syahwat seksual juga meningkat gitu ya. Nah, tetapi kita mendorong agar anak-anak ini tidak segera menikah di usia 21 perempuan ataupun laki-laki di 25. Tapi yang namanya pornografi dan porno aksi ini merajalela. Ya, kita dulu mungkin kalau di televisi suka disensor-sensor ya Pak Hadi. Iya, betul. Tapi sekarang kan ini ada di HP kita. Iya. Ada di HP anak-anak kita. Betul. Sekarang ini sudah masuk ke gadget gitu. Dan salah satu indikasi yang kita lihat ini turunnya usia perempuan yang menstruasi. Kalau dulu mungkin yang menstruasi itu anak-anak usia 12 tahun, 13 tahun. Iya. Sekarang banyak anak usia 9 tahun sudah menstruasi. Terjadi perubahan hormon dalam pertumbuhan. Nah, ketika anak-anak ini terpapar pornografi yang luar biasa lewat gadgetnya gitu, lewat gawainya gitu, HP atau apapun yang mereka sudah bisa sembunyi-sembunyi di rumahnya sendiri-sendiri ini, terpapar pornografi, lalu pergaulan laki-laki dan perempuan ini demikian bebas tanpa ada pengawasan dari orang tua ataupun lingkungan sekitar juga cenderung membiarkan gitu ya, atau bahkan tanpa disadari kita juga ikut memprovokasi anak-anak kita, misalnya umur 17 tahun, belum punya pacar ya gitu. Jadi anak-anak kita berusaha punya pacar umur 17 dan 18 tahun. Nah, ketika mereka punya pacar umur 17-18 tahun, dorongan seksualnya besar, nikah belum boleh. Nah, ini kan jadi PR juga nih, ya. Iya. Jadi PR juga. Oleh sebab itu, disinilah peran pemerintah juga menurut saya untuk serius di dalam pencegahan tayangan ya, akses pada akun-akun pornografi atau porno aksi, juga pengawasan tentang hal-hal yang berpotensi seperti itu, sehingga meminimalisir dampak-dampak kerusakan pada anak-anak kita. Dan juga orang tua ini perlu berperan menjaga anak-anak kita dari pergaulan bebas ya, memberikan pengajaran. Oleh sebab itu ya, mungkin ini sebagai hal yang terakhir bagi saya, last but not least juga harus penting adalah tentang penguatan hidup keberagamaan, agama apapun. Karena dengan kuatnya seseorang dengan agama, misalnya nih untuk generasi muda, kalau di dalam agama Islam, salah satu cara untuk mengurangi dorongan-dorongan seperti itu adalah banyak saum, gitu ya. Banyak saum, puasa, itu kan seperti itu.
Atau misalkan tadi dalam rangka supaya jangan terlalu dekat dalam melahirkan, kalau dalam agama Islam tuh sudah jelas ya bagaimana kita untuk memberikan ASI selama 2 tahun gitu. Dan itu secara umum itu mempengaruhi hormon pada diri seorang perempuan sehingga pada umumnya bisa turut serta di dalam merencanakan kelahiran anak-anak. Nah, jadi sekali lagi buat saya ini ada peran pemerintah, peran orang tua, peran masyarakat ya sekitar juga untuk mensukseskan generasi emas kita, ya generasi yang produktif di masa yang akan datang, perlu berkolaborasi agar cita-cita tadi. Ya, Ibu Dia, untuk mendukung langkah-langkah yang telah tadi dikemukakan, apakah ada aspek legal terkait dengan program percepatan pencegahan stunting, baik itu di skala nasional maupun juga tingkat provinsi Jawa Barat, Ibu Dia? Ya, kalau di skala nasional ya itu sudah ada Perpres ya, setahu saya Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang di dalamnya juga dijelaskan tentang strategi nasional ya percepatan penurunan stunting, baik itu dari sisi aspek penyelenggaranya, koordinasi penyelenggaraan baik di tingkat pusat sampai dengan ke desa atau kelurahan, juga bagaimana pemantauan, evaluasi serta pelaporannya di tingkat provinsi Jawa Barat juga sudah ada ya tentang stunting ini sejak tahun 2019 ada Kepgub, Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 441-05076/Jan-Bansos/2019 tentang tim koordinasi pencegahan dan penurunan kematian ibu, kematian bayi dan stunting. Juga ada Pergub, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 107 tahun 2020 tentang percepatan penurunan stunting di daerah Provinsi Jawa Barat. Itu Teh. Iya, baik. Terima kasih. Mitra Kandaga, silakan untuk Anda yang akan bergabung di 0811-219-2201. Kang Sonjaya tadi sudah di belakang, sekarang mau on air. Silakan Pak Sonjaya di 0811-219-2201 ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Sonjaya. Ini dengan Teh Ine. Ya, silakan. Ini saya kan punya cucu. Ya. Ini balita ya. Nah, ini kan makannya itu kalau ke nasi itu jarang mau gitu. Tapi kalau makanan-makanan yang ringan-ringan yang di warung-warung itu suka gitu. Iya. Nah, ini dampaknya apa bila mana seorang balita umurnya 3 tahun, Tene? 3 tahun ya. Dampaknya apakah akan ada dampak apa ke depannya kalau kekurangan nasi gitu, nggak makan nasi gitu. Nggak makan nasi, iya baik. Itu saja? Dan ini makanan apa pengganti seandainya ya cucu saya itu kuranglah ke nasinya. Apa sih makanan yang seimbang dengan kalori nasi gitu. Iya. Itu aja, Tene. Baik, terima kasih Pak Sanjaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak biasanya sulit makan ya Pak ya? susah makan nih itu katanya. Sudah keturunan ya. Sudah kebiasaan susah ya makan, nggak mau makan nasi, pengennya ngemil atau jajan. Nah, padahal usianya masih balita. Ini kan mungkin lebih tepat ke ibu ya, ibu itu ya untuk menjawab ya, karena ibu biasanya pinter ngolok tuh untuk makan anak. Kadang-kadang ibu-ibu juga pusing nih, dikasih makan anak nggak mau nih Bu, gimana? Sementara anaknya, ibunya pengen anaknya itu makan segala macam gitu ya, lauk pauknya, sayurannya, tapi anaknya nggak mau. Sebentar saya lagi telepon ya, Bu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Dengan Sukamenak. Teh, nah Ibu Nani ya di Sukamenak. Silakan. Pertanyaannya Ibu Nani. Iya. Aku kan punya saudara ya. Iya. Udah nikah teh dari 2018 itu udah 3 tahun. Kan badannya teh gede ya teh ini. Iya. Iya. Terus dia teh diet. Katanya pingin nasi, sering makannya teh kentang gitu lah, nggak makan nasi. Iya. Sampai sekarang belum hamil. Oh, dari 2018. Kan badannya teh besar, gemuk gitu ya.
dia teh diet, makanya teh kena makan kentang, nasi merah. Terus sekarang tuh ingin hamil, cuma rada-rada susah, batu ada apa. Kehamilan pertama, Bang. Iya. Yang kedua ya, boleh kedua. Silakan. Nah, punya teman, dia teh kan perokok ya. Perokok. Wanita. Iya. Dia lagi hamil, katanya. Kata aku tuh gini, kalau orang hamil nggak boleh merokok. Ini kata siapa? Saya aja dulu anak saya selamat, ini saya mah dibilangnya teh nggak percaya, kata aku teh ya teh ini benar besok nggak boleh. Saya tahu-tahu udah berapa lahirnya teh udah lahir tapi anaknya meninggal. Oh, anaknya pas lahiran meninggalnya. Pas lahiran meninggalnya? Lahirannya iya. Lagi hamil dia rokok gitu ya. Gimana mau nanyain gitu. Iya, Mangga. Ya udah bisa aja teh ini. Iya, terima kasih, Mangga. Waalaikumsalam. Ini mau dijawab oleh Bapak dulu atau Ibu Dia, silakan. Pak Hadi, silakan. Pak Hadi, ya, silakan. Terima kasih. Saya nanggapin yang pertanyaan anak susah makan ya. Susah makan nasi ya. Memang di kehidupan sehari-hari itu anak itu lebih suka keinginan. Anak itu lebih suka makan itu keinginan. Ketika ibunya kurang memperhatikan atau bapaknya kurang memperhatikan, pasti keinginan itu akan berlarut. Tetapi ketika ibunya memang sudah berupaya, ayahnya sudah berupaya, dan anak tetap tidak bisa makan nasi, ada beberapa makanan yang bisa menjadi pengganti. Namun demikian, saya tidak tahu persis ya perbandingan kalori antara satu dengan yang lain. Tetapi bisa digantikan oleh kentang, misalnya oleh ubi-ubian, itu sebagai pengganti kalori yang hampir sama sebenarnya kalorinya dengan beras ya, dengan beras itu. Kemudian juga saya kan pernah juga punya anak kecil ya. Jadi memang ada beberapa trik ketika anak itu tidak mau makan dengan keinginannya sendiri. Biasanya kita itu yang saya lakukan dulu ya sama istri tuh, diajak jalan makan tuh. Capek sebenarnya, tapi ya demi anak agar bisa makan. Biasa makan itu sebenarnya menurut hukum kan nggak boleh ya makan sambil jalan. Tapi demi anak itu kadang apapun ya dilakukan, diajak jalan-jalan ke depan, kemudian diajak duduk makan ya. Itu akhirnya ya maulah lambat laun itu untuk kebiasaan anak yang tidak mau makan nasi. Nanti mungkin Ibu Dia akan menambahkan. Kemudian terkait tidak bisa hamil ketika awalnya sudah haid, sebaiknya saya menyarankan, karena kita itu tidak bisa memvonis bahwa saya itu bisa hamil atau tidak ketika belum diperiksakan. Karena kesuburan itu bisa ditentukan dengan uji laboratorium ya Teh ya. Jangan sampai nanti jangan sampai ada salah satunya memang tidak subur ya. Kalau memang itu anak kedua, ya pastilah yang pertama itu ya subur ya. Tapi alangkah baiknya ketika memang jaraknya jauh antara anak pertama dengan yang kedua, sebaiknya memang kita memeriksakan. Jangan memvonis saya tidak bisa hamil. Nantinya disitulah terkadang akan menimbulkan gangguan kecil di dalam keluarga ya. Ketika tidak ada keterbukaan. Makanya ketika teman-teman banyak di lapangan yang nanya, Pak Hadi, gimana saya kok sudah sekian belum? Ya silahkan periksa. Periksa bukan hanya cukup satu orang, dua-duanya harus diperiksa. Ya. Itu mungkin itu yang dua pertanyaan yang bisa saya jawab. Mungkin Ibu Dia akan menambahkan. Mangga Ibu Dia. Ya, Ibu silakan. Iya. Saya sedikit saja. Yang pertama, memang saya juga bukan ahli gizi dan saya juga bukan dokter itu ya. Tapi secara umum biasanya kebiasaan makan anak-anak juga tergantung pada kebiasaan makan orang tua.
atau bagaimana anak-anak itu dibiasakan makan. Iya, Itu juga ada pengaruhnya. Kalau orang tuanya cenderung menyerah, malas gitu ya, artinya ya nurutkan aja maunya anak gitu ya, dan membiasakan anak memang sudah dengan makanan jajanan yang banyak mengandung penyedap ya, sehingga lidahnya itu akan terbiasa dengan penyedap seperti itu, sehingga ketika dikasih nasi kan nggak ada penyedapnya gitu ya, jadi nggak tertarik gitu, tidak berselera. Nah ini artinya memang penting pembiasaan jenis makanan di keluarga ya. Yang berikutnya, kalau sudah diupayakan segala macam juga sulit, ada beberapa makanan yang bisa divariasikan. Ya telur, daging, sayuran gitu ya. Jadi kita mau makannya tanpa nasi ya misalnya gitu. Tapi tetap mungkin bagusnya kalau sudah sedemikian sulit, perlu konsultasi dengan ahli gizi. Saya kira mungkin di puskesmas atau di posyandu kan juga suka ada ahli gizi ya. Jadi kita bisa berkonsultasi kira-kira penggantinya apa. Karena boleh jadi dari satu anak ke anak yang lain itu punya kekhususan, tidak bisa disamaratakan apa yang menyebabkan anak itu tidak mau makan ya, atau sulit makan. Jadi memvariasikan makanan itu juga satu keahlian mungkin ya, atau ilmu yang perlu dimiliki oleh seorang ibu. Itu saja tambahannya Teh Inai. Iya. Tadi ada yang terlewat ya Pak. Nah ini kebiasaan merokok itu. Ibu hamil merokok. Tadi sudah disinggung sama dia ya. Jadi sebetulnya Bu Nani dihindari, apalagi yang ibu hamilnya nggak boleh, suaminya aja yang merokok dekat ibu hamil tuh nggak boleh, apalagi ibu hamilnya ya. Ibu hamilnya dekat saja nggak boleh ya, apalagi melakukannya. Itu harus belajar menahan diri lah. Kalau menurut saya itu latihan ya, menahan diri, kita bertanggung jawab untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Karena ketika kita berkeluarga, kita tidak hanya berpikir tentang diri pribadi kita, maka kita sudah mulai berpikir tentang orang lain. Di situ ada pasangan, di situ ada anak gitu ya. Nah, itulah latihan bertanggung jawab. Maka kalau kita sudah bertanggung jawab dan kita mencintai keluarga, maka insya Allah kita akan sanggup untuk berkorban terhadap hal-hal yang sifatnya pribadi. Tadi misalnya biasa merokok, tapi demi kecintaan kita kepada anak, saya kira itu harusnya bisa jadi motivasi untuk menghentikan merokok. Ya, contoh sederhana saya sih sering mencontohkan ya, kalau Ramadan, buktinya kalau puasa itu kuat bisa ya. Dari pagi sampai maghrib itu nggak ngerokok gitu ya. Artinya kalau kemauan itu ada, kita itu bisa gitu, insya Allah. Ya. Nah, Pak Hadi, ini sejauh ini langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh perwakilan BKKBN Jawa Barat dan strategi apa yang akan dilakukan ke depannya? Terima kasih. Sudah banyak yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan terkait untuk menuntaskan percepatan penurunan stunting. Di antaranya di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa, secara bersama-sama telah melakukan beberapa advokasi serta koordinasi kepada pejabat-pejabat terkait, sehingga perjalanannya bisa mempermudah penggarapannya ketika tidak melakukan advokasi, koordinasi terhadap semua stakeholder yang ada di tingkat di tingkatannya, maka mustahil percepatan stunting ini akan terlaksana. Kemudian juga di lapangan kami penyuluh keluarga berencana telah melakukan peningkatan kapasitas terhadap teman-teman penyuluh keluarga berencana, pembekalan terhadap materi-materi melalui webinar terkait materi stunting, apa yang akan disampaikan. Kemudian juga kita juga melibatkan tim pendamping di tingkat bawah, yakni PKK, IMP, Poskb, Subposkb, dan para bidan untuk melakukan kegiatan sosialisasi terkait percepatan stunting, dan juga kita secara langsung memantau serta mengevaluasi dan melakukan pelaporan mengikuti progres
memberikan apa yang telah dilakukan teman-teman di bawah, memberikan umpan balik sehingga tahu persis nanti outputnya di lapangan sudah sejauh mana sasaran itu diberikan pendampingan terhadap stunting. Demikian ini. Baik, Mitra Kandaga, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi dan juga Ibu Dia ya. Ini tentunya juga untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ya, untuk generasi stunting, untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Nah, semoga saja nanti untuk percepatan penurunan stunting yang tadi langkah-langkahnya juga dari BKKBN sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan. Jadi sebetulnya ini bukan hanya peran pemerintah saja, tapi semua pihak. Masyarakat harus terlibat. Masyarakat juga harus terlibat begitu ya. Pemerintah juga dalam pemenuhan dan penyediaan gizinya juga tentunya Pak ya. Harga-harga tadi jangan terlalu mahal tadi kata seperti Bu Dianya, betul. Jangan sampai pemerintah nggak memfasilitasi ya. Nanti membiarkan harga terlalu tinggi ya. Jadi daya belinya jadi susah untuk masyarakatnya, apalagi untuk warga-warga yang kurang mampu gitu ya. Baik, silakan. Sebelum kita akhiri, saya terima telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat sore, Ibu Eti dari Kulalit Bale Endah. Silakan. Ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dia, kepada Bapak siapa nih? Pak Hadi. Ya Pak Hadi. Ibu Manjo. Makasih banget itu ilmunya buat Ibu. Iya. Sama Bu Dia, makasih. Kan harus sehat tapi mau susu mahal pada mahal gitu ya Neng. Iya Bu, mohon. Harus sehat makanan tapi makanan yang bergizi pada mahal Bu. Iya. Gimana tadi Bu Dia, Iya. Mangga. Iya, hatur nuhun. Hatur nuhun Ibu. Nah, itu tadi. Waalaikumsalam. Ya, jangan sampai harga-harganya mahal ya Bu ya. Baik, Mitra Kandaga. Kita ada di penghujung acara ya. Dan tadi sudah banyak disampaikan ya terkait dengan program percepatan penurunan stunting Mitra Kandaga, sebagaimana juga ini mandat dan kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk tentunya ini menjadi ketua pelaksana program percepatan penurunan stunting. Langkah-langkah yang tadi sudah diambil khususnya oleh BKKBN Jawa Barat, baik dalam penyusunan strategi hingga aplikasi di lapangan, dan sebagai langkah antisipasi generasi stunting untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, barangkali dari Ibu Dia dulu nih. Ibu Dia, kita ada di penghujung acara, mungkin ada pesan, ada yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bandung ya, untuk pencegahan stunting ini dan umumnya juga untuk para pendengar Radio Kandaga dimanapun berada. Ya, para pendengar Radio Kandaga, tentunya sekali lagi kita harus menganggap serius tentang ancaman stunting ini, karena ini bukan sekedar sehat atau tidak sehatnya anak-anak kita pada hari ini, tetapi ini akan menentukan nasib generasi yang akan datang, nasib bangsa. Kita menginginkan pada saat kita tua nanti, gitu ya, insya Allah yang akan menggantikan kita pada usia produktif adalah anak-anak kita pada hari ini. Oleh karenanya, mempersiapkan mereka menjadi generasi yang kuat, sebagai sumber daya manusia yang tangguh di masa yang akan datang, terutama itu adalah menjadi kewajiban kita bersama. Nah, untuk mewujudkan itu tidak bisa, tadi sudah disampaikan, tidak bisa kerja pemerintah sendiri, harus kerjasama dari keluarga, mungkin juga para alim ulama, tokoh masyarakat, pemuda, itu ya, kita semua saling bekerja sama, melakukan edukasi bagi para keluarga, kemudian juga tentunya misalnya anggota dewan juga senantiasa mencermati ya kebijakan-kebijakan pemerintah ya yang dihasilkan. Kalau tadi ternyata harga beras naik gitu kan ya, harus segera
diturunkan lagi ataupun distribusi ya, ataupun data misalnya bantuan udah bagus ada tapi tidak tepat sasaran tiba di masyarakat. Nah, ini perlu dibela dan diadvokasi juga tentunya oleh para anggota dewannya. Jadi sekali lagi dibutuhkan satu kolaborasi produktif, efektif dari seluruh pihak ya yang bekerja sama khususnya terkait dalam masalah stunting ini. Itu barangkali Pak Hadi, Teh Inai. Iya, Pak Hadi silakan barangkali ada yang disampaikan. Terima kasih. Kalau saya selaku penyuluh keluarga berencana mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menanggulangi stunting, untuk mempercepat penurunan stunting khususnya di Jawa Barat. Para sasaran utama calon pengantin, ibu hamil, kemudian ibu yang mempunyai baduta, saya sangat mengharapkan ketika hal itu terjadi, tolong pantau asupan nutrisi pada diri masing-masing sesuai kebutuhannya. Apa ketika saya hamil? Apa ketika saya punya anak umur di bawah 2 tahun? Itu harus dipahami benar. Karena ketika lalai, apa yang dikatakan Ibu Diah tadi, kalau ibunya cepat menyerah, misalnya anaknya nggak suka makan, kemudian menyerah begitu saja, pastilah akan menyebabkan anak kekurangan gizi. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan, mari kita memperhatikan diri kita ini dengan asupan menu nutrisi gizi yang cukup, sehingga kedepannya anak-anak kita ini tidak timbul stunting. Ingat, jangan kita memberikan sesuai keinginan kita, tetapi berilah asupan nutrisi itu sesuai kebutuhan yang dibutuhkan pada saat itu. Apa yang dibutuhkan ketika hamil, apa yang dibutuhkan ketika misalnya mempunyai anak batuta. Mungkin itu Ibu Ine tadi ya sebagai pesan saya kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Diah Nurwitasari selaku Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS, dan juga Bapak Hadi Purwoko selaku penyuluh KB Ahli Media Kabupaten Bandung. Nah, Mitra Kandega tadi sudah disampaikan terkait dengan penguatan dari program kerja dan kelompok sasaran program Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021 Keluarga Keren Cegah Stunting. Semoga menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk para ibu generasi muda yang tentunya juga mungkin punya rencana untuk menikah ya Pak ya? Iya. Itu harus perhatikan 2125. Baik, untuk bisa menjadi keluarga yang keren, cegah stunting ya. Nah, baik. Terima kasih Pak Hadi, Ibu Diah sudah berbagi informasi bersama kami di studio Radio Kandega di 100.8 MHz Radio Kandega dan juga di live streaming Radio Kandega bandungcup.go.id. Terima kasih para pendengar yang sudah bergabung di acara ini. Kita akan gelar untuk acara-acara selanjutnya bersama dengan saya Eni Setia. Ekonomi juga ikut-ikutan sulit. Sabar ya Umi, semuanya pasti baik-baik lagi kok. Mana kita kan di rumah terus. Abi juga jadi minta terus. Takut positif Gak usah takut positif, kan udah sedia payung sebelum hujan. Iya sih, insya Allah negatif. Program KB Umi masih berjalan kok. Yuk tetap ikuti program Keluarga Berencana di masa pandemi dengan tetap menggunakan kontrasepsi. Hamil saat pandemi sangat beresiko. Ibu hamil muda biasanya mengalami pusing, muntah-muntah, susah makan, sehingga berpotensi menurunkan daya tahan tubuh dan riskan terpapar virus corona. Untuk pelayanan, Anda tetap bisa menghubungi bidan dan penyuluh KB setempat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi, selain berdiam diri di rumah, tidak piknik, dan tidak mudik, COVID-19 negatif, istri pun negatif aja. Ayo ikut KB, karena berencana itu keren. Pesan ini dipersembahkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Keturunan adalah impian setiap keluarga. Tapi di tengah masa pandemi corona, ada baiknya tunda dulu kehamilan Bunda.
Kehamilan di masa pandemi corona cukup berpotensi karena rentan menurunkan imunitas tubuh bunda. Seperti yang disampaikan Ibu Atalia Kamil, Ketua TPPKK Jawa Barat berikut ini. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Ingat, hamil saat pandemi berbahaya karena daya tahan tubuh ibu hamil muda riskan terkena virus corona. Jadi selain diam diri di rumah, tidak piknik, tidak mudik, COVID-19 negatif, istri pun negatif aja. Ayo ikut KB, karena berencana itu keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelayanan KB, Anda tetap bisa menghubungi bidan dan penyuluh KB setempat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Yuk ikut KB, karena berencana itu keren.